Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu sehat ya, harus tetap semangat dan jaga kesehatan. Bertemu kembali dengan Ibu Della dalam pembahasan kita kali ini mengenai mekanisme peredaran darah dan golongan darah. Materi ini adalah materi lanjutan dari pertemuan minggu lalu ya. Oke, kita lihat di sini ada kompetensi dasar dan juga indikator, di mana terdapat kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah setelah mengamati video presentasi bersuara melalui WhatsApp, peserta didik menganalisis sistem sirkulasi peredaran darah manusia. Yang kedua, setelah mengamati video presentasi bersuara melalui WhatsApp, peserta didik dapat mengklasifikasi golongan darah manusia. Oke, kita langsung mulai ke materinya ya. Ini adalah materi yang pertama akan kita bahas mengenai mekanisme sirkulasi darah atau mekanisme peredaran darah. Silahkan ya, kalian dengarkan penjelasan yang akan Ibu sampaikan mengenai mekanisme sirkulasi darah. Cara kerja jantung dalam mekanisme peredaran darah yaitu sebagai berikut. Apabila serambi mengembang, darah dari seluruh tubuh, yaitu darah yang mengandung CO2 ya, atau karbon dioksida, itu masuk ke serambi kanan melalui pembuluh vena cava superior dan inferior. Kemudian, pada saat yang sama, darah dari paru-paru atau darah yang mengandung oksigen masuk ke serambi kiri melalui pembuluh vena pulmonalis. Sel darah masuk, serambi akan mengempis, dan bilik akan mengembang sehingga darah masuk ke bilik. Darah dari serambi kanan masuk ke bilik kanan, dan darah dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Saat bilik mengempis, menandakan bahwa bilik sedang memompa darahnya keluar dari jantung. Bilik kiri akan memompa darah yang mengandung banyak oksigen dari jantung ke seluruh tubuh melalui aorta. Sementara bilik kanan akan memompa darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari jantung menuju paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Nah, itu adalah cara kerja jantung ya dalam mekanisme peredaran darah. Peredaran darah pada manusia disebut juga peredaran darah ganda. Hal ini dikarenakan dalam satu kali peredaran darah melalui jantung itu sebanyak 2 kali. Nah, adapun peredaran darah pada manusia itu dibedakan menjadi 2. Ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Ya, berikut Ibu akan sampaikan mengenai peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar ya dimulai dari jantung atau bilik kiri menuju seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung atau serambi kanan. Nah, untuk peredaran darah kecil dimulai dari jantung atau bilik kanan menuju ke paru-paru dan kemudian kembali lagi ke jantung, yaitu serambi kiri. Nama lain dari bilik adalah ventricle, sedangkan untuk serambi nama lainnya itu adalah atrium, ya. Oke.
Sekarang kita masuk ke golongan darah. Berikut ini ada sejarah dari golongan darah dari tahun 1900. Ada Landsteiner menemukan golongan darah yaitu A, B, dan O. Kemudian tahun 1939 sampai 1940 ditemukan faktor resus terhadap penyakit HDN. Kemudian baru ditemukan golongan darah lainnya ya, oleh MN, Lewis, Duffy, Kidd, Lutheran, dan lain-lainnya. Mengetahui golongan darah ini ternyata memiliki suatu kepentingan ya. Yang pertama itu untuk transfusi darah. Jadi harus dengan darah yang cocok ya. Yang kedua itu untuk mengetahui faktor genetika atau keturunan. Kita lanjut lagi ke penentuan golongan darah. Darah manusia dapat digolongkan berdasarkan ada tidaknya antigen yang terdapat pada permukaan luar membran sel darah merah. Jadi di dalam eritrosit atau sel darah merah itu mengandung dua macam antigen, yaitu antigen A dan antigen B. Antigen tersebut disebut juga agglutinogen. Antibodi di dalam plasma yang disebut agglutinin. Nah, agglutinin ini akan bereaksi spesifik terhadap kedua antigen ini. Ya, antigen A dan antigen B. Yang dapat nanti menyebabkan agglutinasi atau penggumpalan. Jadi terdapat dua macam agglutinin, yaitu agglutinin A atau alfa ya, yang merupakan zat anti A, dan agglutinin B atau beta yang merupakan zat anti B. Nah, ini merupakan golongan darah sistem ABO ya. Jadi ada golongan darah di sini, ada golongan darah A, B, AB, dan O. Kemudian dengan genotipnya masing-masing. Terdapat antigen pada membran sel darah merahnya. Pada golongan darah A, dia punya antigen A. Kemudian golongan darah B punya antigen B. Golongan darah AB punya antigen AB. Dan golongan darah O tidak memiliki antigen. Kemudian antibodi dalam serum ya, atau dalam plasma darah. Antibodi dalam plasma ini ya yang disebut juga dengan agglutinin. Nah, pada golongan darah A dia punya anti B. Golongan darah B dia punya anti A, sedangkan golongan darah AB dia tidak punya antibodi di dalam plasma. Nah, golongan darah O dia punya dua, ada anti A dan anti B. Nah, ini adalah suatu studi kasus ya. Ada seorang laki-laki bergolongan darah A menikah dengan wanita bergolongan darah B. Golongan darah anaknya adalah, nah jadi yang ditanya adalah golongan darah anaknya. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Ayah itu golongannya A, golongan darahnya. Sedangkan ibu ya, golongan darahnya B. Jadi kemungkinan anaknya itu nanti ada 4 kemungkinan di sini ya. Bergolongan darah AB, bergolongan darah B, atau bergolongan darah A, bisa juga anaknya bergolongan darah O.
Tuh, ya. Jadi dipasangkan. Seperti itu ya. Masing-masing kotak nanti diisi sesuai dengan yang ada di keterangan ini. Ya, IA bertemu dengan IB jadinya IA IB. Kemudian ini I bertemu dengan IB jadinya seperti ini ya. Kemudian ini juga sama, IA bertemu dengan I jadi seperti ini. Nah, ini yang terakhir ya, I dengan I, atau bisa juga disebutnya IO ya, tapi boleh juga ditulis seperti ini. Nah, ini golongan anak. IAIB itu untuk golongan darah AB, itu genotipnya ya. Kemudian, oh ini tidak terlalu jelas ya, nah iya nggak apa-apa Ibu bacakan saja. IBI, I kecil, itu untuk golongan darah B. Kemudian IAI, ini untuk golongan darah A, sedangkan I kecil dua-duanya itu untuk golongan darah O. Nah, ini merupakan tabel pewarisan golongan darah kepada anak. Nah, ini adalah fenotip golongan darah orang tua. Misalkan dua-duanya itu memiliki golongan darah O. Ya. Jadi kemungkinan golongan darah anak-anaknya itu adalah O. Golongan darah yang tidak mungkin itu A, B, dan AB. Contoh lain ya. Di sini ada golongan darah O dan A. Ini ada kesalahan ya, ini O ya, yang seperti ini O, bukan Q ya nak, ini O. Nah, misalkan kedua orang tuanya itu memiliki golongan darah O dan A. Kemungkinan golongan darah anak-anaknya itu ada dua kemungkinan, yaitu O dan A. Golongan darah yang tidak mungkin itu adalah B dan AB. Ini contohnya ya. Kemudian untuk yang golongan darah O dengan B ya sama seperti golongan darah O dengan A, cuman bedanya kemungkinan golongan darah anak-anaknya itu hanya ada O dan B, sedangkan yang tidak mungkin itu adalah A dan AB. Lalu bagaimana jika golongan darah O dengan golongan darah AB? Bagaimana kemungkinan golongan darah anak-anaknya ya? Ternyata kemungkinannya itu adalah anaknya bergolongan darah A dan juga anaknya bergolongan darah B. Golongan darah yang tidak mungkin muncul itu adalah O dan AB. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang memiliki golongan darah A dengan darah A, kemungkinan golongan darah anaknya itu ada yang bergolongan darah O, dan memungkinkan juga ada anak yang memiliki golongan darah A ya. Kemungkinan golongan darah anaknya A dan O. Sementara golongan darah yang tidak mungkin itu adalah B dan AB. Lalu bagaimana jika kedua orang tuanya itu memiliki golongan darah masing-masing itu golongan darahnya A dan B? Ya, seperti ini ya. Nah, kemungkinan golongan darah anak-anaknya itu bisa A, bisa B, bisa AB, bisa O, dan golongan darah yang tidak mungkinnya itu adalah tidak ada, karena semuanya itu mungkin jika orang tuanya itu memiliki golongan darah A dan dengan golongan darah B. Nah, ini kamu bisa lihat dari masing-masing ya golongan darah. Jika fenotip golongan darah orang tuanya seperti ini, nah ini adalah tabel kemungkinan golongan darah anak-anaknya, sedangkan ini adalah tabel golongan darah yang tidak mungkin. Oke, pada sistem ABO yang menentukan golongan darah adalah antigen A dan antigen B. Pada RH faktor, golongan darah ditentukan oleh antigen RH.
RH itu resus ya. Jika hasil tes darah antigen resus negatif, maka golongan darahnya itu resus negatif. Kemudian sebaliknya, bila ditemukan antigen RH positif, maka golongan darahnya itu ya memiliki resus positif. Nah, ini ada juga golongan darah sistem MN ya. Nah, ini fenotip golongan darahnya ada M, N, ada MN. Tapi yang biasa kita lakukan itu menggunakan sistem ABO. Nah, ini golongan darah sistem resus ditemukan tahun 1940 oleh Landsteiner dan Weiner. Dinamakan resus karena dalam riset digunakan darah kera resus, yaitu Macaca mulata, salah satu spesies kera yang paling banyak dijumpai di India dan Cina. Kemudian resus positif presentasinya itu lebih tinggi daripada resus negatif. Nah, jadi tipe resus itu hanya ada dua, ada yang resus positif dan ada resus negatif. Ini adalah genotipnya ya. Untuk resus positif itu bisa RH seperti ini, atau juga bisa RH yang ini R-nya kecil, hanya kecil. Nah, kalau yang negatif, genotipnya itu hanya ada seperti ini. RH-nya itu dengan RH juga yang hurufnya kecil. Nah, reaksi dengan antiserum resus, kalau yang tipe resusnya positif akan menghasilkan positif juga. Nah, begitu juga yang negatif. Bereaksi dengan antiserum akan menunjukkan negatif juga. Nah, tes resus pada darah manusia dibedakan menjadi dua kelompok ya. Jadi reaksi positif atau resusnya positif itu terdapat penggumpalan, berarti dia mempunyai antigen resus, makanya bisa dikatakan itu resusnya positif. Kemudian untuk reaksinya negatif itu tidak terjadi penggumpalan, berarti tidak punya antigen RH, sehingga dinamakan resusnya negatif. Nah, ada tidaknya antigen RH ditentukan oleh R dan R ya. Resus positif mempunyai genotip RR dan R besar, R kecil. Resus negatif mempunyai genotip R kecil. Pewarisan golongan darah resus menurut hukum Mendel. Nah, jadi ayah yang memiliki resus positif ya, tadi kita udah bahas ya di slide selanjutnya, ya, bertemu dengan ibu yang memiliki resus negatif. Kita lihat ya, pewarisan golongan darahnya. Nah, ya, kemungkinan anaknya itu akan memiliki resus positif ya. Semuanya memiliki resus positif. Jadi nanti anak yang dilahirkan itu semuanya memiliki resus positif. Kemudian apabila ada ayah yang memiliki resus positif dengan genotip R besar, R kecil, kemudian dengan ibu yang memiliki resus negatif ya, maka kemungkinan anaknya kita akan lihat di sini. Kemungkinan ada yang memiliki resus positif, lalu ada juga yang memiliki resus negatif. Ya, ini kemungkinannya. Nah, ini adalah faktor resus dalam perkawinan.
Nah, ini adalah skemanya ya. Ayah resus positif dan ibu resus negatif ya. Bayi pertama memiliki resus positif, eritrosit bayi masuk ke dalam sirkulasi darah ibu, terbentuk zat anti resus. Bayi kedua dan seterusnya resusnya positif. Nah, ini dapat menyebabkan kematian janin dalam kandungan ya, atau yang dinamakan juga dengan erythroblastosis fetalis. Oke, ini adalah penjelasan dari pemateri kita kali ini. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai mekanisme peredaran darah dan golongan darah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akan belajar mengenai gangguan atau penyakit dalam sistem transportasi pada manusia. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.